Kembali lagi bersama saya Zikri Fikriansyah di Net in your grass. Dan saya Panglima Raizal. ya. Ngomong-ngomong, ini salah ya, ini kurang ST. Bagaimana ini? Apa? Nyok. Wah, ini harus diganti nanti, ini harus diedit, ini nggak bisa, tidak diterima ini. Udah nggak apa lah sementara ya. ST kepanjangannya apa, Bang? Saja, Bang. Oke, roll intro. Hai, saya Zikri. Saya Panglima. Kami, Researcher Konsorsium Riset Geopolimer, Batas Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Net in your grass. Nah, ini baru bener ST ya, sarjana teknik ya, sarjana teknik. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang mix desain beton kuat tekan 25 megapascal dengan menggunakan metode DOE yang nggak terlalu tinggi-tinggi, 25 saja. Ya, data-data material yang umum kita temukan yaitu ada grading agregat halus, berat jenis, kemudian penyerapan serta kelembapan. Jangan lupa juga ukuran maksimum agregat kasar. Diketahui semuanya. Nah, langkah pertama masih sama, yaitu kita menentukan kuat tekan rata-rata atau FCR dengan menggunakan standar deviasi jika ada data pengalaman. Namun jika tidak ada, kita bisa menggunakan tabel yang disediakan oleh SNI 2847 tahun 2013 pada tabel 5.3.2.2 dengan kuat tekan. Jadi kalau kita menggunakan 25 megapascal, kita menggunakan rumus F aksen C plus 8,3. Tapi kali ini kita menggunakan standar deviasi sebesar 4 megapascal sehingga didapatkan margin 5,36 megapascal dan kuat tekan rata-rata 30,36 megapascal. Ya, langkah kedua adalah kita menentukan faktor air semen atau FAS. Pertama-tama langkahnya adalah kita melihat kita melihat tabel ini, yaitu kita menggunakan semen tipe 1 dan kita menggunakan batu pecah sehingga dengan FAS 0,5 pada umur 28 hari didapatkan kuat tekan 37 megapascal. Nah, ini kalau kita lihat di semen-semen yang ada di pasaran ya, semen tipe 1 ini sudah tidak ada lagi karena semen tipe 1 artinya adalah Ordinary Portland Cement atau OPC, sedangkan di pasaran rata-rata sekarang adalah semen PCC atau Portland Composite Cement. Jadi bisa jadi FAS yang disediakan atau grafik yang disediakan oleh DOE ini sudah akan menghasilkan beton dengan kuat tekan yang tidak akurat. Tapi kita anggap saja ini masih akurat sehingga dengan FAS 0,5 didapatkan kuat tekan 37 megapascal pada umur 28 hari. Nah, data ini kita bawa ke grafik ini. Ya, ini 37 megapascal sebelah sini dan ini 0,5. Kita tarik garis, lalu kita buat garis bantuan dengan mengikuti kelengkungan umur 28 hari yang ini. Sehingga didapatkan kelengkungan seperti ini, lalu kita tentukan FCR tadi sebesar 30,36, tarik sampai memotong garis yang kita buat tadi, lalu kita tarik ke bawah, didapatkan FAS-nya yaitu 0,56. Nah, kemudian kita menentukan kadar air bebas serta kadar semen yang kita perlukan. Acuannya pertama adalah kita menentukan selamnya. Kita tetapkan di sini adalah 120 mm atau kira-kira 12 cm. Ukuran maksimumnya diketahui 20 mm, gradingnya diketahui zona 2, sehingga kadar air bebasnya kita lihat dari tabel ini. Dengan ukuran maksimum 20 mm serta selam 120 yang artinya di antara 60 sampai 180, kita tarik garis didapatkan uncrushed sebesar 195 dan crushed 225. Nah, angka ini kita masukkan ke dalam rumus seperti 2/3 uncrushed ditambah 1/3 crushed, sehingga 2/3 dikalikan 195 sama dengan 1/3 kalikan 225 sama dengan 205 kg per meter kubik. Kadar semen, kadar air dibagi dengan FAS sehingga didapatkan 366 kg per meter kubik. Kemudian kita sudah dapat
air, sudah dapat semen. Lalu material yang selanjutnya kita hitung adalah kebutuhan agregatnya. Ada agregat halus dan agregat kasar. Di sini persentasenya kita tentukan dulu berapa persentase agregat halus, berapa persentase agregat kasar dengan cara melihat tabel yang ada di sini. Nah, ini untuk ukuran agregat maksimum sebesar 20 mm. Jika tidak 20 mm, ada juga yang 10 mm, ada juga yang 40 mm. Nah, ini yang 40 mm. Langkahnya pertama kita lihat selamnya di sini adalah 120 antara 60 sampai 180, sehingga kita menggunakan grafik yang ini sebelah kiri ini. Kemudian zona pasirnya adalah zona 2 dan FAS-nya adalah 0,56. Kita tarik garis dari FAS 0,56, tarik sampai masuk ke daerah zona 2 antara garis biru ini, biru muda dan kuning. Kita posisikan setengah mungkin antara batas atas biru muda dan batas bawah kuning ini. Kita misalkan di sini ya. Lalu kita tarik garis horizontal. Nah, didapatkan persentase agregat halus sebesar 42%. Sehingga persentase agregat kasarnya adalah 100% dikurangi dengan 42% sama dengan 58%. Kemudian berat jenisnya diketahui, karena kita menggunakan DOE, maka berat jenis yang kita gunakan adalah berat jenis SSD atau Saturated Surface Dry. Kemudian kita menghitung berat jenis SSD agregat gabungan dengan cara mengalihkan persentasenya dengan berat jenisnya. Jadi 42% dikalikan 2,6 ditambah 58% dikalikan 2,64 sama dengan 2,62. Kemudian kita menentukan berat beton segar per meter kubik. Jadi bedanya DOE sama ACI, kalau kita menggunakan metode ACI kita menggunakan metode volume based. Tapi kalau kita di DOE menggunakan metode weight based. Jadi menghitung semua material berdasarkan berat, bukan berdasarkan volume. Tadi berat agregat gabungan kita ketahui, sudah kita hitung 2,62. Lalu kita tarik garis sejajar dengan asumsi agregat kasar yang akan kita gunakan. Jadi kita mengasumsikan agregat kasar yang kita gunakan adalah batu pecah, sehingga assumed for crushed agregat sini ya, yang ini. Lalu kita tarik garis sejajar dengan yang ini. Kemudian kita lihat ini free water content atau kadar airnya sebesar 205 kg per meter kubik. Kita tarik garis ke atas memotong garis yang awal ini. Kemudian kita tarik garis horizontal, didapatkan 2375 kg per meter kubik. Dapatkan, kemudian kita menghitung berat agregat gabungan, yaitu dengan berat beton segar dikurangi dengan water content dikurangi dengan semen sama dengan 1804 kg per meter kubik. Sehingga kebutuhan agregat halusnya adalah 42% dikalikan dengan 1804, agregat kasarnya 58% dikalikan 1804, didapatkan 758 dan 1046 kg per meter kubik. Nah, kemudian kita sesuaikan kadar airnya. Karena agregat yang kita gunakan di lapangan tidak selalu dalam keadaan SSD. Oleh karena itu, airnya itu harus kita sesuaikan agar air yang bereaksi dengan semen sesuai dengan FAS yang kita rencanakan. Dengan cara kita hitung penyesuaiannya dengan menghitung selisih antara kelembapan dan penyerapannya. Di sini agregat halus 4,57%, penyerapannya dikurangi 3% kali kebutuhannya, sehingga didapatkan 1,57 kali 758 sama dengan 12 kg per meter kubik. Nah, ini dapat kita lihat bahwa penyerapannya lebih besar dari kelembapannya. Artinya agregatnya dalam kondisi sedikit kering karena penyerapannya tidak terpenuhi. Kemudian agregat kasar ini kelembapannya lebih besar daripada penyerapannya. Artinya agregatnya dalam keadaan basah, sehingga airnya ini harus kita tambahkan sebesar 12 kg per meter kubik, namun kita kurangi sebesar 6,8 kg per meter kubik. Nah, ini kita masuk ke bagian kesimpulan. Kebutuhan airnya 205 ditambah atau plus minus penyesuaian air. Kita tambah 12 kg karena agregat halusnya dalam keadaan kering, namun kita kurangi 6,8 kg karena agregat kasarnya dalam keadaan basah,
sehingga didapatkan 210,2 kg per meter kubik. Kebutuhan semen tetap tidak berubah, 366 kg per meter kubik. Kemudian kebutuhan agregat halus, nah ini agregat halusnya kita kurangi sebesar penyesuaiannya. Artinya kalau kebutuhan airnya ditambah, berarti kebutuhannya dikurangi. Ini dilakukan untuk menjaga volumenya agar tetap 1 meter kubik. Sehingga 798 dikurangi 12, 746. Begitu juga dengan agregat kasar, karena di sini agregat kasarnya kita kurangi, berarti di sini ditambahkan 1046 ditambah 6,8 sama dengan 1052,8 kg per meter kubik. Nah, sampai di sini video kita. Apakah kalian sudah paham bagaimana membuat mix design dengan menggunakan metode DOE? Kalau belum paham, di replay lagi videonya, terus replay sampai kalian paham. Oke? Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya di Lab in Your Grass yang lainnya. Saya Zikri Fikansyah pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Lab in Your Grass. Like video ini apabila kalian suka dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info video terbarunya. See ya! Yang backclassnya mana? Mana ikut alas, gak usah.